Mau itu kripto, saham, ataupun forex, pas harga naik malah rugi. Pas harga turun, semakin rugi. Jadi kapan untungnya? Buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya supaya cuan konsisten, tonton video ini sampai habis. Halo sahabat cuan, kembali lagi dengan saya Johannes Leong. Di video kali ini, saya mau membahas soal psikologi trading dan juga investing. Cuma di sini, kita tidak akan bahas soal teori-teori lagi. Kita akan langsung masuk ke beberapa tips yang penting yang bisa langsung teman-teman praktekkan. Yang pertama yang harus kita highlight adalah teman-teman harus bisa bedakan antara investing dan juga trading. Investing ketika teman-teman memegang aset itu minimal 1 tahun. Misalnya beli Bitcoin hari ini lalu dijual tahun depan. Kalau beli saham atau properti dipegang selama setahun itu juga namanya investing. Bedanya dengan trading adalah trading memegang aset kurang dari 1 tahun. Misalnya hari ini beli Bitcoin, besok udah jual, atau bulan depan sudah jual. Sekarang kita bahas lebih detail untuk investing. Tips pertama, buat plan untuk alokasi portfolio. Tujuannya adalah saat uang dingin masuk ke rekening, kita sudah tahu harus ngapain. Untuk alokasinya gimana? Ini bebas karena setiap orang pasti berbeda-beda. Cuma biar gampangnya, di sini saya akan memakai contoh, misalnya alokasi portfolio investment, 50% Bitcoin, 20% Ethereum, 10% altcoin lainnya, dan 20% di saham US. Lalu bulan ini, ketika kita gajian, misalnya kita gaji 20 juta, 10 juta itu untuk kebutuhan hidup, 10 jutanya untuk diinvest. Ya sudah, langsung saja alokasiin sesuai dengan persentase awal tadi. Jadi 5 juta untuk beli Bitcoin, 2 juta untuk beli Ethereum, 1 juta untuk beli altcoin lainnya seperti Solana, dan 2 juta untuk beli saham US. Oke, gampang kan? Permasalahannya, banyak dari kita gak punya plan untuk alokasi portfolio. Jadi pas uang masuk, katakanlah 10 juta, kita beli apa ya untuk bulan ini? Bitcoin lagi naik tinggi, jadi apa yang kita mesti lakukan? Mungkin teman-teman pikir belum ada yang menarik nih, karena harga Bitcoin lagi tinggi. Jadi uang itu dipakai buat apa ya? Mungkin buat trading dulu. Nah, ini yang jadi problem kebanyakan teman-teman. Ketika kita sudah komit dengan strategi awal, kita harus konsisten jalankan sampai garis finish. Misalnya teman-teman komit jalankan strategi ini selama setahun. Jadi setiap bulannya mesti komit untuk invest ke aset-aset yang sudah kita tentukan tadi. Makanya, untuk tips pertama ini, menurut saya coba kalian langsung praktekkan habis menonton video ini. Biar nanti ke depannya, setiap ada uang dingin, udah tahu nih harus ngapain. Dan udah tahu dipakai untuk apa. Sekali lagi, untuk alokasinya bebas, sesuai dengan conviction masing-masing. Kalau saya pribadi, untuk saat ini, 50% sampai 60% di Bitcoin. Tips yang kedua, holding period, atau seberapa lama kita memegang aset itu. Jadi investasi itu jangka panjang, betul? Terus ngapain kita liatin setiap jam atau setiap menit aset itu naik turun. Ini akan merusak psikologi investasi kita, karena menimbulkan banyak bias. Kalau trading itu lain ceritanya, kita memang harus pantau terus marketnya. Tapi kita akan bahas nanti. Karena sekarang kita fokus bahas tentang strategi investasi yang akan buat teman-teman cuan maksimal. Jadi balik lagi ke soal investing. Kita tidak perlu liatin atau pantau terus market setiap saat. Karena ini akan menimbulkan bias. Dan malah bikin kita nggak bisa fokus kerja. Coba dibayangin, setiap 5 hingga 10 menit kita liatin harga koin yang kita punya. Gimana kita bisa fokus kerja? Menurut saya, kalau kita punya waktu luang, justru harusnya dipakai untuk market research, pengembangan diri, dan sebagainya. Jadi bukannya fokus untuk ngeliatin harga setiap detik, menit, dan jam. Tips yang ketiga adalah mengubah investing plan di tengah jalan karena tergoda dengan investasi lain. Maksudnya apa? Contohnya kita sudah buat alokasi 50% untuk Bitcoin, 30% untuk Ethereum, dan 20% untuk saham US di portfolio kita. Saat Bitcoin terkoreksi 20 hingga 25%, kita malah panik dan mulai berpikir apakah dijual saja semuanya. Setelah dijual, lalu kita all in di satu aset, misalnya saham US. Nanti kalau udah naik, kita pikir akan pindahkan kembali ke Bitcoin. Pernah nggak kalian melakukan hal seperti ini? Biasanya hal seperti ini
endingnya adalah berujung pada kehancuran. Karena market itu tidak bisa kita tebak dalam jangka pendek. Oke lah, 1 kali, 2 kali mungkin bisa betul. Tapi kalau prediksi kita salah, portfolio kalian akan langsung berantakan. Jadi ingat, plan yang kalian sudah buat dari awal itu sudah berdasarkan analisa dan juga keyakinan. Jadi jangan sembarangan ubah di tengah jalan. Tips yang keempat, soal media. Konsumsi informasi itu bagus banget. Tapi kita harus bisa filter dan jangan sampai hanya karena headline berita, kita langsung panik dan ambil keputusan yang gak rasional. Ini termasuk dari dua sisi, dari berita yang positif maupun berita yang negatif. Tips yang kelima, ini sering sekali dianggap enteng, tapi sebetulnya ini sangat penting. Memilih tempat trading yang nyaman buat teman-teman untuk berinvestasi, baik itu kripto, saham, forex, komoditas, indeks, di satu tempat. Teman-teman yang mau investasi Bitcoin, forex, dan juga saham US, saya rekomendasi untuk menggunakan Okta. Karena Okta sudah terbukti selalu mendapatkan penghargaan sebagai tempat trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi tahun 2011. Jadi terjamin keamanannya. Kabar baiknya, Okta saat ini lagi ada promo welcome bonus buat kamu yang mendaftar dan deposit. Dengan promo welcome bonus ini, teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit utama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta untuk membeli Bitcoin. Maka modal teman-teman jadi 2 juta untuk membeli Bitcoin. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk memulai berinvestasi. Karena bonus ini menambah modal teman-teman untuk berinvestasi. Untuk mendapatkan bonusnya, pastikan teman-teman menggunakan link di kolom deskripsi untuk bisa mendapatkan welcome bonusnya. Dan masukkan kode JLG100 saat melakukan deposit. Setelah kita membahas tentang investasi, sekarang kita lanjut tentang trading. Tips pertama yaitu buatlah akun khusus untuk trading. Jangan pernah campur antara akun trading dengan akun untuk investasi. Karena kalau dicampur aduk, ini akan mengganggu psikologi dan menimbulkan banyak gangguan. Jika teman-teman trading di Okta, kita bisa bikin beberapa akun dan dipisahkan antara akun trading dan juga investasi. Jadi akun untuk investasi, kita invest lalu jangan diganggu. Untuk akun trading, ini bisa lebih fleksibel. Tips yang kedua, pisahin lagi akun trading berdasarkan aset yang kita mau tradingkan. Maksudnya apa? Jadi setelah kita pisahin antara akun khusus untuk trading dan investasi, sekarang pisahin lagi akun trading khusus untuk forex saja. Lalu akun trading khusus untuk Bitcoin saja. Lalu akun trading khusus komoditas dan saham US. Kenapa kita lakukan hal seperti ini? Supaya kita tidak bingung aset yang akan kita tradingkan. Karena masing-masing aset punya waktu trading yang berbeda. Misalnya kripto, kita bisa trading 7 kali 24 jam. Forex dari Senin sampai Jumat. Saham US itu bukanya di malam hari, kebalik dengan waktu buka saham Indonesia. Teman-teman juga bisa trading forex, kripto, ataupun saham global di Okta. Untuk deposit di Okta, gampang banget. Kamu bisa deposit dengan semua bank di Indonesia, misalnya Bank BCA. Bahkan bisa gunakan Dana, OVO, ataupun GoPay. Mau deposit menggunakan kripto juga bisa. Modal awal untuk memulai trading hanya Rp400.000 saja, atau $25. Jadi sangat cocok untuk pemula. Apalagi teman-teman bisa dapatkan promo welcome bonus deposit 100% yang ada di kolom deskripsi. Kita lanjut lagi, tips yang ketiga, trading hanya di kondisi psikologi netral. Jadi maksudnya, jangan pas lagi happy banget atau pas lagi sedih banget, atau lagi banyak masalah. Menurut saya, kondisi netral akan memberikan objektivitas terbaik dalam analisa dan juga pengambilan keputusan. Tips yang keempat, jangan overconfidence dengan diri sendiri dan follow trading plan dan juga money management strateginya. Maksudnya apa? Contohnya saat trading 3 kali profit berturut-turut, terus merasa jago banget, profit terus tanpa loss. Lalu trade yang keempat, buka posisi 3 kali lipat dari biasanya, ternyata loss atau habis semua profitnya. Lalu karena overconfidence, buka lagi size yang lebih besar. Biasanya ini akan berujung pada kehancuran karena overconfidence yang merembet kemana-mana. Mau itu profit 3 kali beruntun, 5 kali beruntun, tetap harus disiplin pada trading plan-nya. Kalau sudah merasa terlalu senang atau overconfidence, ya sudah, better kita stop dulu saja. Habis itu kita lanjutin besok saja. Yang perlu teman-teman pahami, dalam trading, gak ada yang win rate-nya 100%. Jadi kita harus tetap atur
risk per trade-nya. Trading menggunakan keputusan rasional. Sekian dulu video kali ini. Menurut teman-teman, tips lain apa lagi yang bisa kita gunakan untuk maksimalkan cuan kita di market? Tuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan data trading dan bimbingan trading. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan saya akan jumpa kalian di video berikutnya.